Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kepada dewan juri yang saya hormati dan sahabat Kimsi yang saya sayangi, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Tak lupa selawat ma'assalam, semoga selalu senantiasa tercurah kepada beliau yang santun kepribadiannya, yang lembut budi pekertinya, dan yang penuh kesederhanaan dalam hidupnya. Beliau adalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuril Huda, Syamsid Duha, Badrid Duja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minat zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang karena adanya ad-dinul Islam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tariq Al-Abin dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang syukur sebagai jalan kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang merasa tidak cukup, bukan karena kurang hartanya, bukan karena kecil rumahnya, bukan karena kurang nikmatnya, tapi dikarenakan kurangnya bersyukur. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah yang artinya, sesungguhnya jika kamu mensyukur nikmatku pasti akan dilipat gandakan, dan sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmatku, azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Betapa pentingnya syukur di dalam hidup kita, sampai-sampai lebih dari 5 kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Syukur merupakan hal penting dalam hidup kita, karena dengan syukur hidup kita terasa lebih aman, lebih sejahtera, lebih nyaman. Dan jika ada orang yang tidak bersyukur, maka mereka rentan merasa sedih, merasa gelisah, dan mudah marah. Itu semua disebabkan karena apa? Karena ketegangan antara internal yang bertentangan atau masalah hidup yang belum terselesaikan. Itu adalah sebuah teori psikodinamik dari pakar terkenal yang biasa kita kenal sebagai Sigmund Freud, yaitu seorang pakar ahli psikoanalisis dari Austria, salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi modern. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimanakah cara bersyukur itu? Ada 3 hal yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan menggunakan hati, diniatkan dengan hati. Yang kedua, syukur bil lisan. Syukur bil lisan yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, syukur bil af'al atau syukur bil arkan. Syukur bil arkan yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan melakukan amal perbuatan, seperti contoh berinfak, beramal, bersedekah, zakat, dan lain sebagainya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian,
Nabi Muhammad SAW bersabda dalam kitab Aryadus Shalihin bab 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha liyarda 'anil 'abdi wa ya'kulul aklah fayahmuduhu 'alaiha wa yashrabu syarba fayahmudu 'alaiha. Yang artinya pada intinya sesungguhnya Allah ridho kepada hambanya jika makan dan minum itu syukur kepada Allah, dan kelak di hari kiamat mereka akan diutamakan. Betapa istimewanya orang-orang yang bersyukur sehingga di hari kiamat mereka akan diutamakan. Sahabat-sahabatku sekalian, akhir-akhir ini depresi, stres, bahkan gantung diri itu seolah-olah menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat, apalagi mahasiswa. 24 Januari 2023 mahasiswa lompat dari lantai 4. Bulan Maret 2023 mahasiswa gantung diri dengan tali nilon. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah teman-teman, bunuh diri bukanlah sebuah solusi, melainkan hanya sebuah celaka bagi kita semua kelak di hari kiamat. Allah pernah berfirman dalam salah satu ayat di Quran surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri usra. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tenanglah kawan-kawan, hidupmu tidak semenyedihkan apa yang kau pikirkan. Nikmati prosesnya dan syukuri apa yang ada. Syukur merupakan hal yang mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Sahabat-sahabatku sekalian, kalau rezekimu bukan di materi, ingat bahwasanya kita hidup sehat itu merupakan sebuah rezeki. Bahwasanya kita mempunyai orang tua lengkap itu merupakan sebuah rezeki. Bahkan rasa syukur yang ada dalam tubuh kita itu juga termasuk rezeki. Teman-temanku sekalian, tetaplah semangat menuntut ilmu demi masa depan yang didambakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi, dan jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Dakwahum fiha wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Undur maqala wala tandur man qal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.